Jadi hasil survei yang dilakukan oleh Heather Sutherland ini itu memberikan peta kepada kita gitu, untuk menganalisa sejauh mana kekuasaan Jawa itu telah mengalami transisi. Gitu. Pertama ya, buku ini, buku Heather ya, Heather Sutherland ini adalah sebuah survei, tetapi sekaligus juga pemetaan tentang apa yang disebutnya itu sebagai pamong praja atau pangreh praja. Jadi para pejabat-pejabat pribumi atau para penguasa-penguasa pribumi yang hadir itu jauh sebelum kolonialisme datang. Jadi bahkan di dalam beberapa hal ya, seperti kita lihat misalnya deskripsi dia tentang bupati-bupati di wilayah Ngapak ya. Ngapak itu mulai dari Riz? Itu disebut bagian dari mancanegara barat ya. Pemalang dan seterusnya itu adalah daerah-daerah Ngapak gitu. Nah, beberapa bupati itu disebutkan oleh Heather itu bahkan berhubungan darah dengan Majapahit gitu. Terutama yang selalu disebut itu adalah Brawijaya Brawijaya 5. Nah, survei ini ya dan pemetaan ini sangat fundamental bagi pengetahuan kita tentang bagaimana pertama ya wujud dari dari penguasa-penguasa lokal. Lalu yang kedua adalah bagaimana bupati-bupati ini kita lihat untuk sebagian merupakan kontinuitas dari traditional state gitu. Dan pada saat yang sama kita bisa lihat bahwa bupati-bupati itu adalah juga tangan kolonial Belanda untuk membangun apa yang disebut dengan modern state. Nah, ini tentu generalisasi ya yang saya buat. Gitu. Nah, di dalam faktanya Heather itu memperlihatkan bahwa penetrasi ya, kedalaman penetrasi kekuasaan kolonial itu tidak sama dari satu ke lain tempat. Kalau di Jakarta atau Batavia, karena apa? Karena kaum kolonialis itu langsung berada. Tetapi begitu sampai ke Banten, lalu kemudian ke Jawa Barat, saya uraikan sedikit sampai di situ dulu. Itu persoalan menjadi sangat berbeda. Betul bahwa negara Banten itu sudah diobok-obok, dihancurkan sebenarnya. Dan sebenarnya sangat menyedihkan karena harta-harta pusaka atau pusaka kerajaan itu dipindahkan ke Betawi oleh oleh kolonial Belanda untuk mengikis kenangan kolektif dari masyarakat. Akan tetapi betapapun bupati-bupati telah diletakkan di sana, baik bupati yang masih punya darah dengan para raja Banten atau Sultan Banten, apalagi ya para bupati yang didatangkan dari luar, ekspektasi kesetiaan rakyat ya kepada kolonial melalui bupati itu tidak bisa dicapai dengan sempurna. Nah, jadi di sini ya kalau untuk kasus Banten kita lihat bahwa negara lama, negara tradisional lama itu masih memainkan peranan yang kuat sekali di dalam memenangkan loyalitas
Nah, kalau kemudian kita sedikit rumuskan secara theoretical, maka sebenarnya kontestasi ya cultural legitimacy antara kerajaan lama, artinya sultan yang menjadi kenangan kolektif dari masyarakat Banten, dengan kaum kolonial itu masih tetap berlangsung. Nah, kalau kemudian kita lihat ya pada disertasinya Pak Sartono Kartogirjo tentang the peasant revolt in Banten, itu kemudian memang terlihat sekali di situ bahwa bahkan Belanda sampai dengan akhir abad ke-19 itu belum memenangkan sepenuhnya loyalitas rakyat, kecuali loyalitas rakyat itu ditujukan kepada raja atau sultan. Nah, di Jawa Barat memang agak berbeda. Saya kira apa yang disampaikan oleh Hider itu memang lebih menarik. Walaupun ya dalam beberapa hal tidak disebut oleh Hider. Daerah Jawa Barat ya, atau dunia Sunda. Nah, yang dimaksud Sunda di sini adalah wilayah yang kita sebut sekarang ini Jawa Barat. Itu justru merasa bersyukur karena mereka lepas dari cengkraman kekuasaan Mataram. Gitu. Jadi Jawa Barat itu lepas ya dari Mataram itu 1677. Dan mereka sebenarnya bergembira dengan lepasnya itu gitu. Nah, sehingga kemudian aliansi yang dibangun itu lebih merupakan ya aliansi ekonomi. Hider di situ dengan bagus menguraikan bahwa aliansi mereka itu didasarkan oleh perkebunan gitu. Jadi apa yang disebut dengan Prianger system gitu. Jadi sistem priangan yang berkembang di sana, di mana kemudian baik Belanda, ya, VOC maupun bupati itu mendapatkan keuntungan dari aliansi itu, gitu. Jadi posisinya sangat berbeda, gitu. Nah, lalu kemudian di Ushuk, ya, yang disebut Aris tadi, itu juga ya ada masalah-masalah tertentu yang timbul di sana itu. Nah, itu kaitannya, sayang Arif tidak menjelaskan tadi itu. Itu kaitannya kemudian dengan Madura. Gitu. Inilah yang menurut saya ya suatu fase yang sangat menarik yang membingungkan pemerintah kolonial. Kenapa? Di Ushuk itu kekuatan Madura itu sangat terlihat sekali. Gitu. Sehingga kemudian ketika para bupati ditunjuk di sana itu di daerah paling timur ya, paling ujung timur Jawa itu, walaupun Hider tidak menjelaskan secara langsung, itu ada kesan ya, bahwa mereka itu harus bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan yang ada di Madura gitu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dibandingkan dengan bupati-bupati yang lain, maka Madura lah ya yang punya imajinasi politik. Dan karena itu independen sekali dia di dalam menentukan aksi-aksi politik lokalnya di sana. Nah, bahkan ya kita baca dari Hider itu orang-orang Madura itu justru ya mendapatkan jauh lebih banyak hak-hak budayanya, hak-hak budaya politik mereka, instead of misalnya dari raja tradisional. Jadi dari Majapahit ya maupun dari Mataram di sana. Sebab pada 1803 kalau nggak salah, nanti dicek saja, justru di sana berdiri kesultanan gitu. Itu artinya bahwa ya posisi negosiasi antara kolonial ya kekuasaan kolonial atau ya pada saat itu VOC sudah tidak ada dengan elit ya Madura itu sangat kuat,
sekali. Maksud saya elit Maduranya sangat kuat posisinya itu. Gitu. Nah sehingga kemudian pergantian bupati di sana jauh lebih berlangsung secara tertib, ya, karena relatif dipastikan seorang anak bupati itu akan naik menjadi bupati, ya. Karena keturunan mereka, ya, karena mereka bisa mengaitkan posisi asal usul mereka itu pada kekuasaan politik yang ada pada tingkat Madura. Gitu. Jadi hasil survei yang dilakukan oleh Leader Sutherland ini itu memberikan peta kepada kita, gitu. Memberikan peta kepada kita untuk menganalisa sejauh mana kekuasaan Jawa itu telah mengalami transisi. Jadi for the time being, ya, untuk sementara kita katakan bahwa kehadiran Belanda itu telah menyodok struktur kekuasaan Jawa tradisional itu, mau tidak mau secara struktural bersifat horizontal. Gitu. Nah yang kedua, di wilayah pesisir, para bupati-bupati di wilayah pesisir yang diberikan Belanda, yang diberikan Amangkurat, ya, Amangkurat 2 atau Amangkurat 3, saya lupa, nanti bisa dicek di sana itu, kepada Belanda pada 1740 itu tadi justru kemudian menjadi kekuatan-kekuatan sendiri yang meninggalkan kerajaan tradisional, gitu. Dan kalau kemudian kita lihat, ya, lukisan kaum priai yang ditulis oleh Pak Sartono Kartodirjo, itu mereka seakan-akan seperti ngenyek, gitu, merasa senang lepas, ya, dari kerajaan Mataram, lalu kemudian membangun sendiri kerajaan-kerajaan mereka sendiri, gitu. Jadi kalau kerajaan-kerajaan tradisional Jawa itu dianggap, ya, setelah kalah, ya, dengan Belanda, itu mencari kompensasinya kepada membangun, ya, sebuah budaya adiluhung, ya, budaya Jawa adiluhung sebagai, ya, the only one, ya, satu-satunya yang tersisa dari kekuasaan Raja-Raja Mataram pada waktu itu. Maka para bupati di pesisir itu dia mampu membangun sistem adat yang meniru, ya, kebudayaan, meniru keraton, tetapi dibangun secara tersendiri dengan basis kekuatan material yang mereka miliki, gitu. Nah, Hider misalnya mengatakan di daerah pasisir itu, saya nggak tahu kenapa dibilang pasisir, ya, seharusnya pesisir, tapi it's okay. Di daerah pasisir itu para bupati-bupatinya itu adalah penguasa dari pelabuhan-pelabuhan. Dan karena itu tindakan-tindakan mereka itu benar-benar secara ekonomi kalkulatif. Nah, karena itulah kemudian kita melihat, ya, bahwa proses declining, ya, keruntuhan dari kekuasaan kekuasaan tradisional Jawa itu terbantu dengan munculnya bupati-bupati yang mempunyai opsi. Mereka mau beraliansi kemana? Apakah beraliansi kepada kerajaan tradisional atau kemudian beraliansi kepada kerajaan kepada modern state, ya, colonial modern state, gitu. Nah, pada tahap terakhir inilah kemudian kita melihat, ya, bahwa modern state, ya, modern state itu kian lama kian menang, mengungguli kekuatan tradisional itu, bukan, ya, karena mereka itu hebat di dalam pengertian dalam konteks politik konflik, ya, manajemen konflik, akan tetapi adalah karena ambisi-ambisi lokal yang muncul dari para bupati-bupati itu tadi, gitu. Nah, lalu yang terakhir yang mau saya katakan di sini, pada akhirnya kemudian
modern colonial state, ya, di dalam suatu proses transisi itu bukan saja kemudian mampu mengeliminir kekuatan tradisional, tetapi juga membuat standarisasi dari standarisasi administratif dari para bupati itu. Nah, ini terjadi di ujung abad ke-19 dan di awal abad ke-19 di ujung abad ke-19 dan di awal abad ke-20. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ya kolonial Belanda melalui sistem tanam paksanya yang berlangsung 1830 ya sampai 1870 itu tadi itu menemukan a new alliance gitu, a new political economic alliance gitu, yakni kaum kapitalis. Nah, kaum kapitalis ini adalah ya para investor yang didatangkan dari luar dengan melakukan politik apa yang mereka sebut dengan open door policy. Jadi kalau misalnya di awal Orde Baru Emil Salim mengatakan open door policy, sebenarnya ya kalau kita membaca bukunya itu si Purniho itu The Plural Society itu sudah ada kata open door policy. Jadi mengundang sebanyak-banyaknya modal swasta untuk investasi. Nah, di dalam konteks ini aliansi negara kolonial dengan modal itu makin terjadi dan kemudian mereka mampu menghancurkan kekuatan tradisional kekuasaan tradisional Jawa plus para bupati-bupati itu gitu. Dan standarisasi administrasi itu memungkinkan itu terjadi.